Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur hari ini kita masih Tuhan izinkan untuk bisa beribadah, khususnya dalam ibadah online. Biarlah sukacita itu tetap terus ada dalam setiap diri kita untuk kita mau memuji dan memuliakan Allah. Sebentar kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon Tuhan yang menuntun kita, memberikan kita hikmat sehingga kita boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami dengan begitu banyak berkat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis ya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami dalam setiap keadaan apapun diri kami. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menolong kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi sungguh kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami pemahaman sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau untuk setiap kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Bersama-sama hari ini kita akan merenungkan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai yang kelima, saya akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 103 ayat 1 sampai yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali saya lagi asik video call dengan ponakan saya yang berusia 5 tahun. Ya, di tengah perbincangan kami, saya iseng gitu ya, saya bercanda dengan ponakan saya, terus saya bilang gini, "Tifa, tahun ini itu harusnya Tifa udah masuk sekolah. Ini kan kali pertama buat Tifa sekolah. Tapi karena corona, ya Tifa jadinya belajarnya mesti belajar online di rumah. Gak bisa belajar di sekolah. Terus Tifa juga gak bisa jalan-jalan, gak bisa ke mall, gak bisa ketemu teman-teman baru di sekolah yang baru." Wah, sedih ya rasanya ya. Spontan respon dari ponakan saya yang berusia 5 tahun, dia berkata, "Nggak apa-apa, tetap bersyukur. Kita harus selalu bersyukur." Jawaban ini membuat saya sontak terdiam sejenak. Jawaban ini cukup mengagetkan diri saya. Kok bisa ya anak usia 5 tahun berkata, kita tetap bersyukur, bersyukur selalu. Terkadang kalau jujur ya, kita boleh jujur, untuk mengucap syukur itu merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, khususnya buat orang-orang dewasa. Ya, kita mungkin berpikir, ya anak-anak mah masalahnya apa ya? Masalahnya ya itu aja gitu. Masalah mereka tuh gak seberat dengan apa yang kita alami. Kita bergumul akan pekerjaan kita bergumul akan perekonomian kita. Kita kan bergumul dengan banyak hal. Berbeda dengan anak kecil, mereka permasalahannya apa? Selain itu ketika kita melihat orang lain, kok rasanya hidup mereka itu enak-enak aja ya? Melihat pekerjaan orang lain, kok kayaknya pekerjaan mereka jauh lebih oke. Mereka santai-santai tapi penghasilan terus masuk. Sedangkan kita bekerja dengan susah payah, penghasilannya cuma segini-segini aja. Lihat orang lain punya begitu banyak barang-barang bagus. Kok kayaknya saya gak bisa ya punya kayak mereka. Kok kayaknya hidup saya merana terus ya. Hidup saya tuh merasa kayaknya sulit. Rasa-rasanya sulit untuk mengucap syukur dengan kondisi-kondisi yang sekarang saya alami dan sekarang saya rasakan. Teman-teman, tapi kalau kita renungkan ya, sungguhnya berarti apa yang menentukan ucapan syukur kita? Yaitu ketika keadaan baik atau ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita ingini. Kita mengucap syukur ketika segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Kita mengucap syukur ketika Tuhan memberikan hal-hal baik yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi rasa-rasanya, rasa syukur kita tuh bergantung kepada situasi dan kondisi kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, apa bedanya setiap kita dengan orang-orang yang belum percaya?
Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari salah satu tokoh di dalam Alkitab. Kita boleh melihat bagaimana kehidupan dia, kisah perjalanan kehidupan dia. Ada begitu banyak situasi, ada begitu banyak kondisi yang tidak mudah. Tapi dia tetap mau mengucap syukur, tetap mau memuji memuliakan Allah dalam sepanjang kehidupan dia. Teman-teman, dalam Mazmur 103 ini, pemazmur yaitu Daud itu sendiri, dia menyadari dengan pasti bahwa Allah itu begitu sangat baik dalam kehidupan dia. Dia mau senantiasa memuji Allah, dia mau senantiasa bersyukur kepada Allah. Apakah kehidupan Daud sedemikian bahagianya sehingga dia tetap bisa mengucap syukur, sehingga dia tetap bisa memuji dan memuliakan Allah? Rasanya tidaklah demikian. Kalau kita tahu bagaimana kisah perjalanan Daud, ada begitu banyak situasi dan kondisi yang tidak mudah. Dia harus terus mendapatkan ancaman. Dia terus dikejar-kejar, mau dibunuh. Bahkan anaknya meninggal. Dan lebih daripada itu, keluarga dia juga hancur berantakan. Tetapi apa respon dari Daud? Dia tetap mau memuji, dia tetap mau memuliakan Allah, dia tetap mau bersyukur, meninggikan Allah dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah. Dalam ayat yang pertama, hal ini ingin menggambarkan bahwa pujian yang Daud nyatakan kepada Allah, pujian yang dia agungkan kepada Allah, ini berasal dari relung hati dia yang paling dalam, dari jiwa dia yang terdalam. Dia mau mengungkapkan dengan rasa syukur bahwa Allah begitu baik di dalam kehidupan dia. Lalu dalam ayat yang selanjutnya, mengapa pemazmur mengingatkan dirinya dan juga mengingatkan setiap kita bahwa kita harus senantiasa selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan apapun? Teman-teman, karena kita ini manusia yang mudah sekali untuk melupakan akan kebaikan Tuhan. Francis Chan di dalam bukunya yang berjudul Crazy Love, dia menyebutkan bahwa orang-orang percaya itu bisa kena yang namanya amnesia rohani. Apa sih maksudnya amnesia rohani di sini? Amnesia rohani itu merupakan suatu penyakit yang pikun, pelupa. Dia pikun atau pelupa akan kebaikan dan kasih Allah. Kita adalah manusia yang berdosa, kita memiliki kecenderungan untuk kita sibuk memikirkan diri kita sendiri. Kita sibuk untuk memfokuskan segala sesuatunya kepada diri kita sendiri. Sehingga seringkali kita tidak meluangkan waktu kita untuk mengucap syukur atau bahkan mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, ternyata amnesia rohani ini pernah dialami oleh bangsa Israel. Sehingga Musa dalam kitab Ulangan mengingatkan bangsa Israel. Sampai 14 kali dia mengulang-ulang mengatakan kepada bangsa Israel untuk terus mengingat akan kebaikan Tuhan, untuk mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan di sepanjang kehidupan bangsa Israel. Tidak hanya itu saja, Musa juga mengingatkan bangsa Israel sebanyak 9 kali. Dia terus ngomong, jangan pernah lupa, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Hal ini ingin menggambarkan bahwa umat Allah itu mempunyai kecenderungan untuk bisa melupakan akan kebaikan Allah. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa terbebas dari amnesia rohani dan hidup kita senantiasa mengucap syukur untuk segala keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita? Dalam Mazmur 103 ini, Daud memberikan 2 hal yang untuk kita bersama-sama boleh renungkan, bersama-sama boleh kita ingat kembali. Teman-teman, dalam Mazmur 103 ini Daud memulai dan mengakhiri Mazmur ini dengan ungkapan yang sama. Dalam ayat yang pertama dan ayat yang ke-22, dia mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, bless the Lord of my soul, yang kalau diartikan adalah menyenangkan hati Tuhan dengan mengungkapkan cinta dan syukur serta pujian atas segala yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kita. Teman-teman, Daud itu dapat memuji, dapat memuliakan Allah, dapat senantiasa mengucap syukur karena dia yang pertama mengingat akan kebaikan yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan dia. Kebaikan apa saja yang Tuhan telah nyatakan? Di dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-13, Daud mengungkapkan kebaikan-kebaikan Allah dengan begitu detail, dengan begitu rinci. Dia mengatakan bahwa begitu banyak hal yang sudah Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan dia. Tuhan memberikan pengampunan atas dosa umat-umatnya.
Tuhan memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Kasih yang Tuhan berikan adalah kasih yang lemah lembut, dan Tuhan memberikan belas kasihan yang berlimpah-limpah. Itu dikatakan adanya compassion di dalam kasih Allah itu sendiri. Lalu apalagi sih yang Tuhan nyatakan, kebaikan apa? Tuhan menuntun umatnya. Kalau kita boleh mengingat kembali kisah perjalanan dari bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun. Dan pada saat itu mereka gagal untuk mengikuti perintah Tuhan. Itu mereka membuat patung lembu emas. Tuhan marah, iya Tuhan marah. Tapi Tuhan tidak serta-merta langsung membinasakan mereka. Dengan kasih, dengan belas kasihan Tuhan, Tuhan mengizinkan mereka untuk bertobat. Dan bahkan Tuhan tetap menuntun perjalanan kehidupan mereka hari lepas hari. Kebaikan Allah yang Allah terus nyatakan, terlihat jelas Allah memberikan kasih-Nya yang begitu besar. Layaknya seorang bapa yang begitu mengasihi anaknya. Bapa di dunia saja begitu mengasihi anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia begitu mengasihi setiap kita. Setiap keberadaan diri kita apapun itu. Tengah setiap kita manusia yang seringkali melakukan kesalahan. Seringkali jatuh dalam dosa. Tapi dengan kasih Allah yang begitu besar, Dia tetap mau menerima keberadaan diri setiap kita. Allah itu adalah adil, dan tapi Allah itu juga kasih. Di tengah segala kebobrokan kita, Dia tetap mau mengasihi setiap kita. Bahkan Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk disiksa, untuk dicaci, untuk dihina, dan bahkan disalibkan. Karena Allah begitu mengasihi setiap kita, umat-umatnya. Teman-teman, jiwa yang penuh dengan ucapan syukur, itu seharusnya berfokus kepada Allah. Bukan berfokus kepada masalah, bukan berfokus kepada keberadaan dan keadaan diri setiap kita. Daud tidak mengatakan bahwa kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita mengungkapkan ucapan syukur kita hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Tetapi Daud mengingatkan setiap kita terus senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan apapun itu. Baik dalam keadaan baik, maupun dalam keadaan yang kurang baik yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman, rasa syukur itu adalah kemampuan kita untuk melihat anugerah Tuhan pagi demi pagi, hari demi hari. Tidak peduli apapun yang akan menyapa kita, tidak peduli apapun yang akan terjadi di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang hari kita. Teman-teman, lalu yang kedua, mengapa Daud bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati? Karena dia mengingat dan menyadari bahwa kebaikan yang Allah berikan itu bukan hak kita, tetapi itu adalah anugerah daripada Allah semata. Dalam ayat yang ke-14, Daud mengungkapkan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah debu. Kesadaran bahwa manusia adalah debu yang rapuh dan lemah membawa Daud untuk bisa melihat bahwa sesungguhnya dirinya itu tidak mampu berbuat apa-apa kecuali Tuhan yang memberikan anugerah kepada dirinya. Daud menyadari bahwa apapun yang ada pada dirinya itu semua karena anugerah daripada Allah. Itu semua berasal daripada Allah. Daud juga turut mengajak setiap kita untuk kita tuh gak hanya fokus dan kita tuh gak hanya mengenali akan kebaikan demi kebaikan dan pemberian-pemberian yang sudah Allah berikan bagi setiap kita. Tapi dia juga mengajak setiap kita untuk kita harus benar-benar percaya bahwa kebaikan yang kita terima, pemberian yang kita terima, itu semua berasal daripada Allah. Itu semua bukan karena usaha setiap kita, bukan karena jasa kita, tapi semata-mata itu semua karena anugerah yang daripada Allah. Mengapa kadang kita sulit untuk mengucap syukur? Karena kita seringkali menganggap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita itu merupakan sesuatu hal yang sudah selayaknya kita terima. Kita berpikir bahwa kita berhak untuk menerimanya. Kita cenderung tidak akan bersyukur atas sesuatu ketika kita merasa berhak untuk menerimanya. John Ortberg dalam bukunya mengatakan, rasa syukur selalu bersumber dari kerendahan hati. Semakin kita merasa berhak atas sesuatu, semakin kecil akan rasa syukur kita akan hal tersebut. Kita sering berpikir ketika kita sehat, itu semua karena kita menjaga pola makan kita, karena kita berolahraga, itu karena usaha kita. Ketika kita bisa jajan, makan, kuliner dan sebagainya,
Itu semua karena usaha kita sudah bekerja mati-matian mencari uang. Ketika kita bisa berprestasi di sekolah, bisa masuk ke sekolah-sekolah tertentu, kita merasa bahwa itu semua usaha kita. Karena kita belajar dengan sungguh-sungguh dan kita mengusahakannya. Sehingga ya itu semua karena jasa setiap kita, karena usaha setiap kita. Yang kita lakukan itu adalah mengklaim hak kita dari Tuhan. Sehingga kita akan berpikir, kenapa saya harus bersyukur? Inilah kita, teman-teman. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, acap kali membuat kita sulit untuk melihat akan kebaikan Tuhan sebagai sebuah anugerah. Dosa membuat kita merasa bahwa setiap kita sangat berhak untuk menerima akan segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bahkan ketika kita sudah menerimanya, kita masih ingin yang lain lagi. Kita masih ingin sesuatu yang lebih besar. Bahkan kita ingin sesuatu yang lebih hebat lagi. Teman-teman, tapi ternyata Allah itu tahu apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh setiap kita. Ia memberikan kebaikan yang begitu besar kepada setiap kita. Itu Dia mengirimkan dan merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus engkau dan saya. Itu karena kasih Allah yang begitu besar bagi setiap kita. Apakah Tuhan masih tampak dan terlihat kurang baik? Sehingga membuat kita sulit untuk mengucap syukur di dalam segala hal, dalam setiap keadaan dan kondisi dalam kehidupan kita. Teman-teman, ucapan syukur itu tidak selalu muncul secara alamiah. Oleh karena itu kita perlu melatih diri setiap kita untuk mampu bersyukur, untuk bisa mengucap syukur. Kalau seperti itu kemudian bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bersyukur dalam segala hal kehidupan kita? Teman-teman, saya tertarik dengan doa yang selalu dinaikkan oleh orang Israel pada masa kehidupan Yesus, yang bernama 18 Benedictions, yang berarti 18 kata-kata baik. 18 kata-kata baik ini adalah doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang Yahudi dan dimulai dengan kata bless. Kata bless di sini bukan berarti untuk memberkati, melainkan lebih kepada sebuah ungkapan yang menyatakan terpujilah Tuhan, terpujilah Allah, yang selalu diucapkan oleh mereka pada saat bangun pagi. Mereka akan mengucapkan ini sebanyak 18 kali. Contohnya mungkin terpujilah Tuhan atas makanan yang saya terima hari ini. Terpujilah Tuhan untuk cuaca hari ini. Terpujilah Tuhan untuk berkat hari ini. Doa ini mereka ucapkan secara terus-menerus sepanjang hari. Dari pagi ketika mereka bangun pagi, pada siang hari mereka mengambil waktu sejenak untuk berdoa, dan juga pada malam hari sebelum mereka tidur, mereka akan menaikkan doa ini dengan mengungkapkan terpujilah Tuhan, terpujilah Allah. Melalui apa yang mereka lakukan ini, kemudian membawa umat menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka dapatkan sepanjang hari itu berasal daripada Allah. Mereka terus-menerus membiasakan diri mereka untuk mengucap syukur dalam hal-hal kecil sekalipun. Itu menjadi suatu kebiasaan yang mereka lakukan untuk mengucap syukur dengan mengungkapkan doa dan mengatakan terpujilah Allah, terpujilah Allah. Teman-teman, mungkin kita tidak harus melakukan sama persis seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Tapi kita dapat berlatih untuk tetap mengucap syukur. Saya ingin mengajak setiap kita dalam 1 minggu ini untuk melakukan satu challenge tersendiri. Sebelum kita tidur, kita bisa menuliskan entah di buku, entah di note di handphone dan sebagainya. Kita bisa menuliskan apa sih yang terjadi selama 1 hari ini. Kemudian tuliskan hal-hal apa saja yang kamu syukuri pada hari itu. Jadi teman-teman bisa coba melakukannya dalam seminggu ke depan ini. Teman-teman boleh tulis di buku atau di handphone dan sebagainya. Teman-teman tulis apa yang terjadi selama 1 hari ini. Dan hal-hal apa yang teman-teman bisa syukuri dalam 1 hari itu. Mungkin teman-teman bisa mengatakan bersyukur untuk kesehatan, untuk orang tua, untuk sahabat, untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, untuk sakit yang Tuhan izinkan, untuk apapun. Mari tulis dalam buku atau di handphone teman-teman. Biarlah tulisan-tulisan itu boleh menjadi satu ingatan bagi setiap kita. Tatkala kita mulai rasanya sulit mengucap syukur, ketika kita melihat tulisan itu kembali, kita melihat begitu banyak kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Teman-teman,
Teman-teman mengucap syukur atau mengatakan terpujilah Engkau ya Tuhan, itu bukan hanya sekedar berkata, ya aku bersyukur, tetapi lebih daripada itu. Sebuah ungkapan yang mengatakan, aku ingin membuat Engkau bahagia ya Tuhan. Aku ingin memuji Engkau ya Allah dengan ucapan syukur atas apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupanku. Sungguh ungkapan ini tidak hanya sekedar kata-kata yang mengatakan ya aku bersyukur, tapi sungguh menjadi satu ungkapan yang sungguh-sungguh keluar dari jiwa yang terdalam, dari hati yang terdalam, yang menyadari akan begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman, seorang penulis bernama Charles Stanley, dia berkata, rasa syukur itu menghasilkan sukacita yang dalam dan abadi, karena kita tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam kita, bahkan melalui setiap kesulitan yang kita hadapi. Jiwa kita itu membutuhkan rasa syukur. Mengapa? Karena rupanya jiwa yang penuh dengan rasa syukur itu akan membawa perubahan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Jiwa yang penuh dengan rasa syukur akan meresponi segala sesuatu di setiap kondisi apapun itu menurut sudut pandang Allah, bukan menurut kacamata kita, bukan menurut apa yang kita ingini. Jiwa yang penuh dengan rasa syukur itu akan membawa jiwa kita memiliki damai sejahtera. Bukan situasi yang membuat kita bersyukur, tapi ucapan syukur kita yang membuat kita mampu menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Teman-teman, jika sampai saat ini setiap kita masih sulit atau bahkan lupa untuk mengucap syukur, memuji Allah, mengagungkan Dia dalam setiap kehidupan kita, mari kita mengingat apa yang pemazmur boleh ingatkan pada setiap kita hari ini. Mari kita senantiasa mengingat kembali akan kebaikan demi kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita juga mengingat dan menyadari bahwa apa yang sudah Tuhan berikan itu bukan hak kita, tapi itu semua semata-mata karena anugerah Allah, karena kasih Allah yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Sesungguhnya tidak ada satupun alasan yang mampu membuat kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Teman-teman, dalam perjuangan untuk senantiasa selalu mengucap syukur dalam setiap kondisi apapun itu, untuk melatih diri mengucap syukur, teman-teman tidak berjalan sendirian, teman-teman tidak berjuang sendirian. Saya pun sampai saat ini masih terus berjuang untuk hidup senantiasa memuliakan Allah, memuji Dia, mengucap syukur untuk segala sesuatu dalam setiap kehidupan saya. Firman hari ini tidak hanya ditujukan kepada teman-teman, tapi secara pribadi juga ditujukan kepada saya. Saya juga manusia yang lemah, yang memiliki kecenderungan untuk mengeluh atau bahkan melupakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga mari kita berjuang bersama-sama untuk hidup senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, untuk senantiasa hidup memuliakan Dia, mengucap syukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita terus belajar bersyukur dalam hal sekecil apapun itu. Dalam pergumulan sekalipun, percayalah bahwa Allah senantiasa akan menolong kita. Dan dalam setiap pergumulan apapun itu, selalu ada kebaikan yang daripada Allah bagi setiap kita. Kiranya Roh Kudus yang akan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk menjadi umat Allah yang hidupnya senantiasa mengucap syukur, memuji Dia, memuliakan Dia, dan meninggikan Dia dalam setiap kehidupan kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyadari kelemahan kami. Kami menyadari kami seringkali gagal menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami di tengah kelemahan kami, Engkau yang memampukan kami. Di tengah kelemahan kami, Engkau tetap terus berbelas kasihan bagi setiap kami. Ingatkan kami, tegur kami kembali Tuhan tatkala kami melupakan Tuhan. Dan kami terus tetap melakukan begitu banyak dosa. Kami menikmati dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami, kiranya senantiasa hidup kami boleh memancarkan terang kasih Tuhan. Dan sepenuhnya hidup kami boleh kami berikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur.
Hingga pada akhirnya segala pujian kami, pengagungan kami, hanya kami tujukan kepada Engkau Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tetap terus memimpin kami, menyertai kehidupan kami. Dalam perjalanan kehidupan kami tahu ada begitu banyak pergumulan yang tidak mudah kami lalui. Tapi kami percaya kami punya Allah yang besar, yang akan selalu bersama-sama dengan kami, menuntun kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, teman-teman youth yang terkasih. Kiranya ibadah hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih untuk senantiasa hadir dan mengikuti ibadah yang ada setiap minggunya. Dan kami percaya teman-teman juga boleh diberkati. Tapi apakah itu cukup teman-teman? Dengan hanya mengikuti ibadah 1 kali 1 minggu. Lebih daripada itu, kita mengharapkan hidup kita berubah ke arah yang lebih baik di dalam masa-masa seperti ini. Tapi seandainya jika teman-teman punya 40 hari ke depan yang teman-teman bisa isi dan rencanakan dengan baik, apa yang akan teman-teman lakukan? Saya percaya di dalam kehidupan kita di dalam masa-masa pandemi ini membuat kita bergumul banyak. Kita bukan hanya sedang meratapi sebuah kehilangan kesempatan ataupun juga hanya pasrah menerima kondisi. Namun teman-teman, saya percaya Tuhan menginginkan kita lebih daripada sekedar menjalani hidup yang demikian. Kita mau mengajak teman-teman untuk mengalami sebuah transformasi diri. Nah, saya teringat teman-teman waktu murid-murid pasca kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka diminta menunggu di kota Yerusalem di atas sebuah lantai atau lorong di sebuah rumah. Mereka sedang ditemukan bersahati dan berdoa bersama-sama. Mereka merindukan akan sebuah terobosan rohani. Mereka merindukan ada sebuah kebangunan yang mereka boleh alami. Nah, saudara yang terkasih, doa menjadi pintu masuk dan koneksi kita dalam hubungan dan hati kepada Tuhan. Doa juga adalah sebuah tanda dari sebuah kehidupan rohani. Doa menjadi sebuah insting yang kita juga lakukan karena keinginan untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang menciptakan kita. Nah, teman-teman, saya mengajak, mungkin di dalam masa-masa ini kalian merasa ada dalam satu kondisi yang putus asa dan bergumul banyak dengan kondisi krisis. Tapi di sini kami mengundang teman-teman untuk berbagian dalam sebuah perjalanan yang kami sebut 40 Days of Prayer, 40 hari yang berdoa. Apa sih yang kita ingin mau lakukan? Kita akan belajar bersama-sama mendengarkan suara Tuhan setiap hari di dalam setiap jurnal harian. Dan juga dalam 1 kali pertemuan setiap minggu di dalam kelompok kecil, kami mengajak teman-teman untuk boleh berbagian, men-sharingkan, dan boleh saling mendoakan satu sama lain. Karena itulah yang kami rindu, menjadikan sebuah perjalanan seorang murid yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mari kita bangun kembali sebuah roh yang menyala-nyala, bukan sekedar sebuah kebiasaan yang baik. Tapi lebih daripada itu, sebagaimana Efesus 3 ayat 20 mengatakan demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan, atau bahkan kita harapkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Teman-teman, percayalah, Tuhan mau bekerja lebih besar daripada yang sekedar kalian juga sedang doakan. Saya mengajak pagi hari ini, mari bergabunglah bersama kami di dalam program 40 hari yang berdoa ini. Percayalah, waktu teman-teman dengan sungguh-sungguh mengikutinya, ini bukan sekedar mengubah kebiasaan, tapi saya percaya hidupmu akan berubah. Kau akan memiliki sebuah momen untuk mengalami bagaimana Tuhan mengubah hidup engkau dengan luar biasa. Kiranya teman-teman boleh mengambil waktu, menggumulkan, mendoakan untuk mengikutinya. Daftarkan dirimu, dan di akhir daripada ibadah ini, saya ingin berdoa buat teman-teman dan juga menutup kita di dalam doa berkat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebagai anak-anak muda, kami masih tetap punya hati untuk menjalani hidup kami dan mencari Tuhan. Tapi lebih daripada itu ada masa-masa di mana kami bergumul dengan berat dan juga punya banyak beban. Kami rindu Tuhan untuk sebuah terobosan rohani. Karena itulah kami datang kepadamu memohon, kiranya waktu kami boleh digerakkan untuk mengikuti program 40 hari yang berdoa ini, membawa kami kepada sebuah perjalanan, sebuah spiritual breakthrough yang kami boleh butuhkan.
Berkati kami ya Tuhan. Kami menutup doa dan ibadah ini dengan mohonkan berkat daripada Tuhan saja. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa Surgawi dan melalui keselamatan yang tersedia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan yang nyata daripada Allah Roh Kudus yang boleh memimpin hidup kami, membangunkan hidup kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday, God bless you. Kalau bagi gue sendiri, 40 Days of Prayer ini adalah sebuah perjalanan yang personal banget buat gue, terutama buat kehidupan rohani gue juga. Ini personal banget, soalnya dalam 40 Days of Prayer ini gue nemuin juga kayak banyak banget masalah yang harus gue selesain, banyak banget masalah yang sebenarnya masih ada di gue, masih ada di dalam diri gue, tapi gue anggap masalah itu nggak ada gitu. Dan saat ikut 40 Days of Prayer ini, saat gue berdoa sungguh-sungguh ke Tuhan, saat gue diajarin buat belajar berdoa, lebih sering berdoa, gue jadi ngerasa kayak, oh iya, masalah ini harus ada dan masalah ini juga harus dibenerin gitu, nggak bisa langsung gitu. Dan juga yang terakhir adalah gue menemukan betapa enjoy-nya gue setiap malam bisa berdoa sama Tuhan, ngobrol, curhat gitu, curhat kayak ke teman aja gitu. So buat gue 40 Days of Prayer ini adalah sebuah perjalanan yang menarik dan sangat gue merasa sangat terberkati. Halo guys, udah lama gak ketemu ya. Terima kasih. Jangan bersedih guys, jangan bersedih. Walaupun kita tidak bisa bertemu, seenggaknya kita bisa ibadah online ya. Kita harus bersyukur. Oh ya, sebelum gue mulai, gue mau kenalin kalian ke sedikit bantuan gue. Coba lambaikan tangan dulu pada kamera. Ya, oke, cukup. Karena di sini gue bukan mau memuaskan rasa kangen kalian pada gue, tapi gue di sini buat nyampein warta pentingnya nggak. Warta pertama, seperti biasa, buat kalian yang mau memberikan persembahan, kalian bisa menggunakan aplikasi seperti Besa Mobile, GoPay, OVO, Dana, dan link aja. Caranya gampang banget, tinggal scan barcode yang ada di sana, dan masukin nominalnya, terus dikirim, jaya beres, ini easy peasy, oke? Atau kalian juga bisa transfer ke rekening yang ada di bawah sana juga. Oke, gampang kan? Selanjutnya kita ada gerakan baru nih guys, namanya 40 Days of Prayer atau disingkat 40 DOP. Gerakan apa sih ini? Ini tuh gerakan buat kalian-kalian mungkin yang mau mengalami perubahan di kehidupan doanya atau mendapat motivasi baru di kehidupan doanya. Boleh banget nih guys daftar di link yang ada di description box. Dan selanjutnya kita juga ada pembukaan rumah atau bisa dibilang open house. Tim ibadah Wave Youth Ministry mau ngajak kalian untuk ikut ke pelayanan baru di bidang yang baru, yaitu ada yang bisa jadi kameramen, video editor, atau bisa juga jadi worship team manager. Apa hubungannya manager sama kacamata? Gak ada, gak apa, pengen jambet aja. Linknya untuk daftar ada di description box juga guys, jadi jangan lupa untuk cek ya. Selanjutnya kita ada warta ulang tahun. Gak mungkin kan gak ada teman kita yang ulang tahun di minggu ini. Siapa aja sih? Happy birthday! God bless you, wish you all the best. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan semoga selalu menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Bentar ya. Itu kamu kelihatannya kamu baru ya. Saya jadi rada malu ini ya. Tenang, kita semua sebenarnya normal kok, termasuk saya juga normal. Jadi supaya kita bisa kenal lebih dekat, boleh nih diklik link yang ada di description box supaya bisa
kenal lebih dalam ini ya, supaya tahu nih Jilin yang normal. Kenalin. Buat yang lain, gue tetap mau ngingetin kalian untuk stay connected dengan komit-komit online kalian ya guys. Jangan sampai kalian meregang ya, itu gak baik, gak boleh. Dan untuk info-info seputar aktivitas Wave Youth Ministry, kalian bisa cek IG kita di @waveyouthministry dan @youth1wave. Dan ada yang baru nih guys. Sekarang ada podcast di Spotify. Wow. Channelnya namanya Wave Youth Ministry. So don't forget to check it out. Sekian aja waktu dari gua. Mau ingetin lagi untuk let's be worshipper, not a spectator. Happy Sunday, God bless you. Bye bye. Jangan kangen ya. Jangan kangen. Mari kita katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dari bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari kita sama-sama katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih sekali lagi kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan.